Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Halo, halo, halo. Aku akan cerita tentang hidup dan kehidupan di dunia ini dipandang dari kacamata saya pribadi. Dan background video ini aku ambil sewaktu aku berlibur ke Melbourne di awal tahun 2025. Ini adalah suatu hadiah ulang tahun yang terbesar yang pernah aku terima. Dan siapakah yang memberi hadiah ini? Kalian ingin tahu? Yang memberi adalah aku sendiri. Hadiah dari aku untuk aku sendiri. Ya, mau mengharapkan dari kalian atau dari orang lain ya, gak dapat, gak ento-ento. Jadi menurut aku, kalau kalian mau ingin hidup nyaman, hidup seperti di dalam surga, jangan nunggu hadiah dari orang lain yang akan mengenakkan kalian, menunggu dari anak kalian yang akan memberi kalian. Jangan. Kalau kalian mau ingin hidup enak, hidup nyaman, carilah sendiri, bentuklah sendiri. Kalian harus menciptakan kehidupan yang seperti kalian inginkan. Nah, itu dia kuncinya. Tapi banyak dalam kehidupan ini orang maunya hidup enak. Oh, mau hidup seperti ini, seperti itu, tapi tidak pernah berusaha. Hanya berangan-angan aja. Ya kapan mau dapatnya? Aku juga akan cerita tentang kehidupan sosial di kota Melbourne, di Australia. Di Australia bisa menciptakan kehidupan sosial seperti ini ya. Kenapa di Indonesia tidak bisa? Padahal Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Dalam arti, oke, simak sampai habis video ini, oke? Yuk ngalor ngidul dhisik. Nah, kalau kalian mau tahu ya, sesuatu sesuatu yang membentuk karakter aku yang seperti kalian lihat hari ini. Nah, apa itu? Nah, jawabannya adalah travel. Keluyuran. Percaya nggak? Iya, yang membentuk karakter saya seperti ini karena uh, uh, aku sering keluyuran, sering berlibur ke sana ke sini, berkunjung ke negara itu. Ya, itulah yang membentuk karakter aku yang seperti ini. Atau yang sering aku katakan di video aku yang lalu, aku selalu mengatakan harus keluar dari kandang. Kalian harus keluar dari kandang. Atau harus keluar dari kotak-kotak kecil yang membatasi pengetahuan dan pandangan hidup kita. Selama ini, saya sudah 2 kali lebih mengelilingi bumi dunia kita ini. Keliling dunia. Banyak negara yang sudah saya kunjungi, di antaranya ya, India, Sri Lanka, Thailand, Taiwan, Vietnam, Jepang, Eropa, Kanada, Amerika Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan masih banyak lagi. Nggak bisa aku sebutkan, nanti terlalu panjang videonya. Dan sekarang ini aku kandas dan menetap kesangsang, menetap di Amerika. Kesangsang iku apa ya? Wes mbuh takok. Tanya aja orang Jawa. Bepergian adalah sesuatu yang dapat saya rekomen mengajarkan kalian tentang dunia dan
dalam beberapa kasus membuat Anda menjadi orang yang berwawasan. Menjadi orang yang berwawasan luas gitu loh. Jadi tanpa keluar kandang, tapi banyak juga orang yang tidak pernah keluar kandang tapi mulutnya ngewablak ke sana ke sini, karepe dewek gitu. Ya, tapi kalau aku eh, akan menceritakan kebanyakan karena banyak orang yang menjiplak itu ya, jiplak 100% itu nanti kena batunya kebentur sana kebentur sini. Saya tidak mau kalian itu nanti merasakan, loh kamu bisa hidup enak gitu ya. Aku sudah menjiplak cara hidup kamu. Tapi kenapa saya nggak bisa seperti kamu? Ya nggak bisa lah. Karena antara kalian dengan aku itu adalah dua hal yang sangat berbeda sekali. Juga dipengaruhi dengan kondisi serta situasi yang ada di sekitar aku. Nah, sebagai contoh aku hidup di Amerika, kalau kalian mau terapkan di Indonesia yo morat mari tenan gitu loh. Ini hanyalah memerlukan satu common sense. Common sense itu apa ya? Common sense itu adalah pikiran yang sebetulnya sangat gamblang sekali. Menurut tidak perlu seorang rocket scientist yang harus eh, memberitahu ke kalian harus begini gitu. Enggak, ini hanya cukup pakai common sense aja. Common sense itu apa ya? Eh, apalah, menurut satu pemikiran yang logika saja gitu loh. Nggak perlu kalian mempunyai otak rocket scientist untuk memecahkan ini, enggak. Hanya cukup dengan apa ya, pikiran biasa yang logika gitu loh. Jadi nggak usah ditiru. Kalau kalian mau meniru pun itu suka-suka kalian ya, itu hidup kalian, kalian mau meniru ya tiru aja kalau mau. Tapi semuanya dosanya kalian tanggung sendiri. Kalau ada kesalahan maksudnya tanggung sendiri. Nah, kalau meniru jangan hanya ditiru begitu saja. Kalian tiru dengan apa ya? Harus menyesuaikan eh, kondisi setempat, sosial ekonomi setempat, kondisi kalian sendiri harus disesuaikan dengan itu semua. Jangan dijiplak, dimakan, dimplok, ditelan bulat-bulat seperti itu. Jangan, karena kondisi saya dan situasi lingkungan saya itu lain dengan kalian. Jadi sudah selayaknya lah kalau kalian harus menyesuaikan dengan situasi yang ada di sekitar kalian. Nah, itulah kira-kira begitu ya. Di zaman aku dulu, di akhir tahun 1970-an itu, kita bisa dengan nyaman bepergian. Mau blusak-blusuk ke negara mana itu, di seluruh penjuru dunia itu masih gampang sekali. Karena di masa itu ya, masih belum ada pembajakan pesawat misalkan atau teroris-teroris itu nggak ada. Zaman 1970-an tuh masih aman, dunia kita ini masih aman. Dan ya dunia kita lain lah dengan dulu dengan sekarang. Zaman dulu tuh masih nyaman dan aman sekali. Waktu itu aku ingat ada teman aku yang waktu itu berkelana ya, dia orang Inggris, dia mau berkelana ke India. Perjalanan dia tuh diawali dari London, England. Dia beli bis bekas itu. Dia beli bis bekas kuning yang untuk mengantar anak-anak sekolah itu. Dia convert, dia rubah bisnya itu menjadi seperti camper.
kursinya dicabut semua ya, kursinya dicabut, dibongkar semua, dan dijadikan rumah mini, atau yang sekarang ini dinamakan camper gitu loh. Dulu ya kayak rumah mini gitu, rumah kecil. Ada WC-nya, ada dapur kecilnya, dirobahlah, disesuaikan dengan kebutuhan dia. Eee, atau yang sekarang ini disebut camper ya, itulah namanya camper. Dia dia nyopir, bisnya itu dia nyopir dari London menuju ke India, melewati tempat-tempat yang sekarang ini sangat rawan sekali. Medan tempur. Sekarang ini menjadi medan tempur. Kalau zaman dulu ya, tapi zaman dulu masih aman-aman saja. Dia dari London lewat Eropa, Eropa Timur, Romania, Yunani, Turki, Afghanistan, dan beberapa negara stan yang lain. Kalian tahu negara stan. Akhirnya dia sampailah ke India. Ada pertanyaan nih, aku mau tanya kalian ya. Ini adalah trivia. Pertanyaan trivia ini aku dapat sewaktu aku berlibur keliling dunia. Nah, ini pertanyaannya. Ada berapa banyak negara stan yang ada di dunia? Maksud saya, nama negara di dunia yang diakhiri dengan akhiran kata-kata stan. Nah, misalnya ya, Pakistan, nah itu kan akhirnya stan. Nah, itu ada berapa negara di dunia yang nama negaranya itu diakhiri dengan kata-kata stan. Nah, itu dia. Kalian tahu nggak? Oke, untuk itu daripada mikir-mikir, kalau kalian mau mikir dulu, pencet pause. Biar video ini berhenti, kalian pikirkan. Coba nanti jawabannya sama enggak dengan saya. Nah, oke, kalau sudah itu pencet play lagi. Jadi biar tahu jawabannya. Nah, jawabannya di dunia ini ada 7 negara yang nama negaranya yang akhir dari nama negaranya itu dengan kata-kata stan. Misalnya, nah ini jawabannya negara pertama adalah Afghanistan. Nah, Afghanistan itu kan diakhiri dengan stan kan, Afghanistan. Nah, stan. Negara kedua adalah Kazakhstan. Nah, negara ketiga Kirgistan. Terus Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Nah, itu dia. 7 negara yang di dunia ini yang namanya diakhiri dengan stan itu. Jadi kalau ada orang tanya, ada berapa negara di dunia ini yang diakhiri dengan kata-kata stan? Nah, itu dia. Ini adalah salah satu pengetahuan yang aku dapat sewaktu aku leha-leha berlibur keliling dunia. Ini ini adalah salah satu pengalaman yang aku bayar dengan harga mahal sekali. Gendeng ora. Iya, aku memerlukan waktu luang untuk berlibur. Nah, itu kan waktu aku kan juga harus dihargai kan. Dan harus beli tiket pesawat juga. Maka itu aku katakan ini adalah satu kenang-kenangan atau satu pengetahuan, pengalaman yang aku bayar dengan harga mahal, bukan gratis. Dan dengan nonton video ini,
maksud saya nonton video saya di YouTube channel ini, pertanyaan trivia tentang ketujuh negara stan ini aku wariskan ke kalian semua. Nah, itu. Kalian dapat dengan free sekarang. Tapi aku harus membayarnya. Kalian sudah dapat dengan free. Walah. Satu hal yang selalu merepotkan, menurut saya satu pengalaman ya, sewaktu aku keliling-keliling ke negara lain itu ya, yang merepotkan itu ya, zaman saya dulu, mau dibilang repot ya tidak. Karena di tahun 70-an itu, dulu masih belum ada cellphone genggam atau HP. Tapi di akhir 1990-an, di mana mulai ada HP. Itu sudah mulai ada HP genggam, HP Ericsson, HP Sony yang cilik-cilik yang dilipat itu. Nah, itu adalah satu hal yang ribet. Karena kalau kita punya HP dari negara kita, terus kita bawa ke luar negeri itu, HP kita nggak akan bisa jalan. Kita nggak takut untuk menyalahkan gitu kalau kita pakai, waduh kita kena dendanya mahal sekali itu. Jadi zaman dulu itu kita harus cari WiFi ya, kalau WiFi ada, masih belum ada zaman itu. Jadi biasanya kita lari-lari setelah keluar dari airport atau mungkin kalau di airport yang modern, kita cari warnet itu untuk ngecek email, untuk ngecek teks. Jadi kita bisa beli SIM card lokal kita bisa beli juga gitu. Jadi maka itu ribet, kita harus ke sana sini beli SIM card lokal. Kadang orang dia tahu kita orang dari luar gitu, harganya dinaikkan. Ini banyak orang-orang yang itulah mengambil kesempatan mencari untung. Mereka tahu kita ini orang luar gitu, turis itu langsung harganya ditotok gitu, dinaikkan. Nah, seperti kalau saya ke Indonesia, saya itu merasa didiskriminasikan di Indonesia. Iya, kenapa? Kalau saya sampai di Indonesia mau cari hotel. Nah, mereka itu tahu, kalau mereka tahu saya dari luar, itu harganya dinaikkan sengaja. Nah, kalau kalian tahu ya, hotel di Indonesia itu mempunyai dua harga. Satu harga untuk kalian, untuk orang lokal. Dan satu harga lagi untuk orang luar negeri, untuk turis-turis itu. Nah, itu kan nggak fair itu. Harga yang coba aja ke Bali kalau kalian nggak percaya. Ada harga kalau kalian ke Bali tinggal di hotel itu harga orang lokal itu lain dengan harga turis bule-bule itu dinaikkan harganya. Alasannya begini, pernah aku tanya ngomong dengan manajer hotelnya ini, "Pak, ini nggak adil, Pak. Kenapa saya dikenakan harga yang lebih gitu. Kenapa teman saya ini yang nganter saya dia dengan keluarganya ke sini tapi dia punya harga lebih murah. Jawaban mereka, "Oh iya Pak, karena Bapak duitnya kan banyak, orang dari luar negeri. Nah, ini untuk supaya orang lokal ini bisa menikmati liburan seperti orang luar negeri, maka itu dikasih harga lokal gitu." Ya ndasmu yang nggak enak, nggak adil menurut aku. Kok bisa ada harga luar negeri dengan harga dalam negeri, ya? Kenapa begitu? Karena mereka bisa untuk cari duit seperti itu. Alasannya selalu ada saja. Karena ya yang duitnya
kalian orang luar negeri kan gajinya besar. Nah, itu salah siapa? Coba kalian coba pikir, ini untuk orang-orang Indonesia yang seperti ini ya. Kalau kalian ke Singapura atau berlibur ke Eropa, ke Amerika, Kanada, ke Afrika, ke China, ke Taiwan, Hong Kong, kalian ke sana, ke Singapura, kalian tinggal di hotel, ya kan harganya sudah ada segitu ya segitu. Kalian dari Indonesia atau kalian dari lokal atau dari negara tetangga Malaysia itu harganya sama semua. Nggak dibeda-bedakan. Hanya di Indonesia ini yang dibeda-bedakan seperti itu. Nggak tepat, teman. Nggak tepat itu. Kok seperti itu? Nah, itu kenapa disalahkan? Kok gaji saya besar, kok saya itu dipenalize, itu dihukum dengan harga yang lebih tinggi di Indonesia. Nah, itu kan nggak tahu ya. Nah, gaji kalian kecil. Jangan salahkan saya, jangan salahkan negara lain di luar negeri. Ya kalian nuntut dengan pemerintah kalian sendiri. Ya minta gaji yang tinggi dengan pemerintah kalian. Kenapa kok orang yang datang ke Indonesia malah dihukum seperti ini? Kalian kan dapat duit, Indonesia kan dapat income dengan itu para wisata kan. Kita mau datang ke negara kalian itu kan sudah untung. Tapi kenapa dibeda-bedakan seperti ini? Ya, sembuh-sembuh. Ya itu sakarepmu. Suka-suka kalian mau seperti itu ya nggak apa-apa lah. Nah, ini hanya unek-unek saya aja ya. Jadi bukan saya menuntut ini itu ya enggak. Ya itu negara-negara kalian mau begitu kan, kalau senang ya datang ke sana, kalau enggak senang ya jangan datang, habis perkara. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi ya mboh ya, maka itulah ribet. Nah, terus saya mau bicara apa lagi ya? Nah, kalian lihat itu di background. Di situ ada tram listrik segala macam. Yang kalian lihat itu tram listrik itu ada rute-nya untuk keliling di seluruh kota Melbourne. Nah, tram listrik ini, nah ini dari sana datang ke sini, ada yang dari sini datang ke sana ya. Bolak-balik setiap 5 menit itu ada yang riwa-riwi ini. Nah, baiknya, bagusnya, berapa tiketnya tram listrik ini? Gratis. Loh kok bisa gratis? Iya, pemerintah menyediakan transportasi kepada rakyatnya gratis. Nah, kepada rakyatnya, bukan kepada siapapun yang berada di kota Melbourne. Tidak peduli kalian itu turis atau orang lokal, tidak ada bedanya. Kalian datang dari Afrika, kulit kalian hitam, coklat, kuning, putih, datang ke Melbourne nggak ada bedanya. Semuanya gratis, bisa naik transportasi untuk mondar-mandir keliling di kota Melbourne ini disediakan oleh pemerintah daerah Melbourne secara gratis. Nah, itu dia. Nah, kenapa? Kenapa di Australia bisa menyediakan rakyatnya seperti itu? Kenapa? Ya mboh. Karena penduduk Australia ini tidak banyak. Jadi penduduk Australia dikenakan pajak. Nah, pajaknya yang didapat dari rakyat itu dikembalikan untuk rakyat. Bukan hanya untuk rakyat Australia saja, tapi dikembalikan untuk semua makhluk hidup yang menginjakkan kakinya ke Melbourne. Diberikan kepada siapa saja, pendatang pun kalian berlibur ke Australia, duit kalian banyak.
karena duit kalian banyak bisa berlibur ke Australia kan. Tapi pemerintah Australia tidak bilang, "Oh, duit kamu banyak bisa kamu berlibur di sini, jadi, kalian harus bayar double-double sampai berlipat-lipat." Ya enggak. Pemerintah Australia, memberi kalian gratis. Kalau kalian berlibur ke Australia, kalian gratis bisa naik tram ini dengan gratis. Nah ini kalian lihat ini, yang belok ini. Ini adalah menyapu, itu truk yang menyapu, memvacuum jalan-jalanan. Dia riwa-riwi di seluruh kota Melbourne, maka itu kotanya bersih. Kalian tidak lihat sampah yang, berceceran di jalanan kan, nggak ada di sini. Terus selain itu juga rakyatnya juga mempunyai kesadaran tidak membuang sampah segalanya. Karena sampah kalau itu makan, minum, sudah selesai makan ditaruh di tempat sampah. Kesadarannya tinggi sekali. Jadi nggak membuang sampah seenak udele dewek gitu, enggak. Nah itulah perbedaannya transportasi gratis. Kalau saya datang ke Indonesia, mau nginep di hotel pun harganya double. Harganya 2 kali lipat dari harganya orang orang lokal di Indonesia, apa ora gendeng. Nah, di sini kalian datang ke Australia dikasih transportasi free. Nah, itu gimana? Ya itu dari uang pajak dikembalikan ke rakyatnya. Kenapa Indonesia tidak bisa begitu? Padahal kan kalian sering dengar Indonesia ini adalah negara kaya yang terkaya di dunia. Kalian bisa itu membanggakan, eee, lagunya Koes+, kolam susu, pagar jadi tanaman, segala macam itu. Semua itu, untuk, apa ya, mungkin hanya untuk mengayemkan, pikiran rakyat agar rakyat tidak menuntut kepada, pemerintahnya. Jadi mengalihkan perhatian, rakyatnya agar rakyatnya itu tidak komplain terus ke pemerintah minta ini, minta itu, gitu loh. Oh iya paling ini, paling itu, paling itu. Nah begitu ya. Iya memang, dalam kenyataannya ya memang Indonesia itu negara kaya loh. Semua rempah-rempah ada di Indonesia. Kayu ada di Kalimantan, tambang emas, tambang, tembaga, tambang uranium ada di Papua. Lautannya menghasilkan ikan yang terbesar di dunia mungkin. Nah, itu ikan tuna ada di kepulauan Latuna atau apa itu, coba lihat. Memang lautnya, sungainya juga kaya dengan ikan. Jadi seperti kolam susu itu ya betul. Nah terus pagar jadi tanaman, ya betul itu. Kalian tancapkan itu batang itu hidup di Indonesia. Terus di Kalimantan banyak kayu, di Sumatera banyak karet, di Sulawesi ada nikel, ada tambang ini, tambang itu. Terus di Jawa ada tambang emas juga, ada tambang belerang, tambang ini, tambang itu. Kaya di Indonesia itu. Tapi cobalah tanya sendiri, saya takut mengatakan ya, rakyatnya apakah sudah hidup makmur, adil dan makmur seperti yang dijanjikan oleh Pancasila? Padahal negaranya kaya itu ya. Ya, nah, kalian jawab sendiri aja lah, jangan tanya saya. Nanti saya dipisui wong, disumpah-sumpah, sambar meledek, ketabrak truk segala macam. Weh, moh, aku nggak mau ngomong. Nanti dipisui wong. Nah, seperti inilah. Nah, ini sewaktu aku jalan-jalan di Melbourne ya. Nah, itu taksinya itu yang banyak di sana yaitu yang, ada 13 apa itu tulisannya, embuh apa maneh iku. Nah,
ini aku ambil, nah itu, Karda, itu adikmu itu Karda, cewek itu adik kamu atau murid kamu mungkin, aku nggak tahu ya. Setiap nonton videonya Karda selalu ada cewek yang nari-nari, cewek cantik yang seksi, nari-nari, goyang-goyang gitu ya. Nah itu tadi, mungkin ceweknya Karda, muridnya Karda lagi berlibur ke Australia itu. Nah itu dia, mau nyebrang itu Karda, Nah itu lagi, yang sebelah kanan kiri, oh cewek kabeh di sini. Terus apa mana ini mau cerita apa lagi? Hmm. Australia ini memang indah kotanya. Saya rekomendasikan ke Melbourne ini, kotanya nyaman sekali, dan di sekitar sini ya, kalau kalian cari makanan, banyak restoran yang enak-enak, yang jual makanan enak-enak. Tapi kalian tidak bisa melihatnya, tidak melihat, pedagang kaki lima, nggak ada di sini. Nggak ada. Semuanya harus ada di dalam restoran gitu ya. Nah, saya nggak ada kerjaan, saya duduk-duduk tadi seperti yang kalian lihat itu, aku duduk-duduk, di kursi di pinggir jalan sambil menikmati cuci mata melihat orang-orang yang sedang, lalu lalang, yang seliweran gitu. Aku memperhatikan orang-orang yang jalan itu. Nah, di kota Melbourne itu senangnya apa ya? Kalian perhatikan, di setiap jalan, di trotoar selalu ada pohon. Di tengahnya juga ada pohon. Di samping sebelahnya ada pohon. Maka itu jalan-jalan di kota Melbourne ini rindang sekali. Banyak pepohonan, dipelihara dengan rapi pohonnya ini. Kota Melbourne, saya rekomendasikan kalau kalian mau jalan-jalan di kota Melbourne, bagus sekali. Nah ini aku jalan-jalan di sekitar apa yang namanya CBD. Itu singkatan dari Central Business District. Jadi di Australia istilahnya tengah-tengah kota, pusat kota itu CBD. Kalau di Amerika itu downtown, Chinatown, downtown gitu ya. Kalau di Australia CBD. Nah itu gereja. Kalian lihat tuh gereja bagus itu. Gereja antik, satu lantai yang dikelilingi dengan gedung pencakar langit. Sangat indah sekali. Video ini aku ambil dengan dengan kamera sorry. Aku ambil dengan kamera Insta360. Aku lagi apa itu ya, alergi mungkin. Nah, itu lagi nampang seni. Enaknya dengan Insta360 ini kita bisa nampang sendiri, nggak perlu minta tolong orang yang sedang jalan, tolong ambilkan foto gua dong. Nggak perlu, kalian bisa itu ngambil foto sendiri, action sendiri, sakarepmu. Nah, itu bagusnya kamera Insta360 itu seperti itu. Sepertinya ada kameramen yang selalu ngikuti kamu gitu. Nah, ini coba lihat gereja itu, samping-samping gedung pencakar langit itu, gedung tinggi. Nah, ini gerejanya bagus di situ, tapi kelihatannya kosong. Hari Minggu itu nggak ada orang yang ke sana. Nah, itu. Kenapa? Aku pernah bilang dulu ya, agama ini apa persamaannya antara agama dengan komunisme? Nah, itu dia. Pernah aku tanyakan. Tapi pernah banyak orang yang marah juga ya. Agama kok disamakan dengan komunis itu ya apa sih katanya gitu ya. Mungkin bikin marah orang gitu. Tapi selama ini nggak ada yang komplain, ya udah biarin aja. Maksud saya persamaannya seperti ini. Agama dan komunisme itu akan bertumbuh dengan subur, dengan cepat bertumbuhnya
di suatu negara miskin. Kalau orangnya miskin, cari-cari ini, cari perlindungan semuanya itu, kalau enggak cari perlindungan dengan agama, ya cari perlindungan dengan partai, supaya selamat hidupnya enak, gini, supaya dijamin ini, dijamin itu, gitu loh. Tapi kalau sudah negaranya maju, sudah makmur, udah nggak perlu agama lagi, orang nggak mau ke gereja, gereja itu jadi kosong semua. Itu dia. Maka itu gereja-gereja di negara maju seperti di Eropa, di Spanyol, di Portugis itu kan, di Itali itu kan eee, pusatnya agama Katolik gitulah. Tapi agama Katolik tapi gerejanya kosong semua. Ya itu karena, orangnya sudah hidup dengan makmur, sekarang sudah mengerti, eee, cari Tuhan itu di mana dan mengerti konsep ketuhanan itu seperti apa, gitu. Kalau dulu kan tidak mengerti. Maka itu perhatikan loh, orang kalau sembahyang itu ndongak, melihat ke atas. Dia melihat ke atas, minta-minta sampai di atas itu. Padahal di atas ada apa? Kosong itu. Nggak ada apa-apanya. Hanya hanya itu kosong, langit yang kosong, nggak ada apa-apanya, hanya banyak planet-planet di atas sana. Tapi orang pada minta ke sana, ngemis sini, itu seperti itulah kira-kira. Ya, aku sudah ngomong ini ngoceh-ngoceh hampir 40 menit ini. Terima kasih loh kalian sudah menemani saya ngalor ngidul ngomong-ngomong ini. Semoga saja ini ada manfaatnya ya, mungkin bisa menghibur kalian dan juga saya terima kasihnya itu karena kalian sudah menemani aku untuk ngoceh gitu. Jadi saya senang kalau saya bisa menghibur kalian. Syukur-syukur kalau kalian mau support channel saya ya. Eee, saya terima kasih, saya sangat mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda, waktu kalian yang sangat berharga, sehingga kalian menyisihkan waktu kalian itu untuk nonton video saya yang seperti ini. Maka itu saya hargai waktu kalian. See you, ciao ciao. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.